Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Budi hidup sebagai pemuda biasa yang berjuang setiap hari untuk bertahan. Ia berusia 28 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana sawah hijau membentang luas dan kehidupan berjalan lambat seperti arus sungai yang tenang. Ayahnya adalah petani sederhana yang bekerja keras membajak tanah dari pagi hingga petang, sementara ibunya menjual sayur di pasar desa untuk menambah penghasilan. Sejak kecil, Budi sudah terbiasa dengan keterbatasan. Rumah mereka hanya terbuat dari bambu dan atap seng yang bocor saat hujan deras melanda. Listrik sering mati, dan makan malam biasanya hanya nasi dengan sayur kangkung atau tempe goreng. Tapi di balik semua itu, Budi punya mimpi besar. Ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjerat keluarganya selama bertahun-tahun. Saat lulus SMA, Budi memutuskan pindah ke Jakarta dengan harapan mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia naik bus malam yang penuh sesak, membawa tas kecil berisi baju ganti dan sedikit uang tabungan dari hasil menjual ayam kampung. Jakarta menyambutnya dengan keras. Kota besar ini penuh dengan gedung tinggi yang menjulang, mobil mewah yang melaju kencang, dan orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Budi tinggal di sebuah kos-kosan murah di pinggiran Tanah Abang, di mana kamarnya sempit dan berbagi kamar mandi dengan belasan orang lain. Untuk bertahan, ia bekerja serabutan dulu, jadi kuli bangunan, sopir ojek online, bahkan penjaga toko kecil. Tapi Budi tidak mau berhenti di situ. Ia belajar sendiri tentang bisnis dan penjualan melalui video di YouTube yang ia tonton di warnet murah. Setiap malam, setelah lelah bekerja, ia duduk di depan komputer tua, mencatat tips tentang negosiasi dan pemasaran. Akhirnya, setelah 2 tahun berjuang, Budi mendapat pekerjaan tetap sebagai sales manager di Indomobil, sebuah perusahaan otomotif kecil yang memproduksi truk untuk pengiriman barang. Perusahaan ini berbasis di kawasan industri di pinggiran Jakarta Utara, di mana pabriknya penuh dengan suara mesin berderu dan bau oli yang menyengat. Indomobil bukan perusahaan besar seperti merek asing yang mendominasi pasar, tapi Budi melihat potensi di sana. Truk mereka dirancang untuk jalanan Indonesia yang rusak dan banjir, dengan harga yang lebih terjangkau untuk pengusaha kecil. Budi bertanggung jawab mempromosikan produk itu ke berbagai armada pengiriman di seluruh pulau Jawa. Ia sering bepergian naik kereta api atau bus malam ke kota-kota seperti Surabaya atau Semarang, membawa brosur dan sampel kecil untuk meyakinkan klien. Penghasilannya tidak besar, cukup untuk makan sehari-hari dan kirim uang ke orang tua di desa. Tapi Budi puas karena ia merasa sedang membangun sesuatu. Di tengah kesibukannya, Budi bertemu dengan Sinta, seorang gadis cantik yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor di Jakarta Pusat. Mereka bertemu secara kebetulan di sebuah angkot yang macet total karena banjir. Sinta berasal dari keluarga yang lebih mapan. Ayahnya pensiunan pegawai negeri dan ibunya, Buang, seorang pengusaha kecil yang punya toko kain di Pasar Tanah Abang. Rumah mereka berada di kawasan elit Jakarta Selatan dengan pagar tinggi dan taman kecil yang rapi. Sinta adalah anak tunggal, jadi Buang sangat protektif terhadapnya. Budi dan Sinta saling jatuh cinta setelah beberapa kali bertemu. Sinta suka pada sifat Budi yang sederhana dan pekerja keras, sementara Budi melihat Sinta sebagai cahaya di tengah kegelapan perjuangannya. Mereka sering jalan-jalan di taman kota atau makan di warung sederhana, menghindari tempat mahal yang bisa menguras dompet Budi. Suatu malam, Budi memutuskan untuk datang ke rumah Sinta untuk meminta restu pernikahan. Ia sudah menabung selama berbulan-bulan untuk membeli cincin sederhana dari perak. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan becek dan banjir di mana-mana. Budi naik ojek online, basah kuyup saat tiba di depan rumah Sinta. Rumah itu terlihat mewah bagi Budi, dengan lampu-lampu terang dan mobil parkir di garasi. Buang menyambutnya dengan dingin, matanya menilai dari atas ke bawah. Mereka duduk di ruang tamu yang nyaman, tapi suasana tegang. Buang bertanya tentang pekerjaan Budi, dan saat mendengar ia hanya sales manager di perusahaan kecil, wajahnya langsung berubah. Ia mulai membandingkan Budi dengan pria lain yang pernah dikenalkan ke Sinta, seperti anak temannya yang jadi manajer di bank besar atau pengusaha muda yang punya mobil mewah.
Malam itu, mereka memutuskan makan malam di luar karena Buang bilang dapur sedang direnovasi. Mereka pergi ke sebuah warung makan pinggir jalan dekat rumah, tempat yang biasa dikunjungi orang-orang biasa. Budi memesan makanan sederhana, nasi bungkus dengan ayam goreng dan sambal, harganya hanya Rp2.000 per porsi. Ia biasa makan seperti itu untuk hemat, tapi Buang langsung mengomentari pilihan itu. Ia bilang, makanan seperti itu tidak layak untuk orang yang ingin menikahi anaknya. Ia membandingkan Budi dengan pria sukses yang makan di restoran mewah, minum kopi impor, dan punya gaya hidup mewah. Buang mengatakan bahwa Budi terlihat seperti orang miskin yang tidak punya masa depan, yang hanya bisa menjadi beban bagi Sinta. Ia bahkan bilang bahwa Budi tidak bisa menjadi gunung keluarga yang kuat karena ia sendiri masih bergantung pada gaji kecil. Budi merasa hatinya seperti ditusuk. Ia duduk diam, menahan amarah dan malu, sementara Sinta terlihat sedih tapi tidak bisa membela terlalu keras. Akhirnya, Buang mengusir Budi dengan halus, bilang bahwa ia tidak setuju dengan hubungan ini. Budi pulang dengan hati hancur. Ia berjalan kaki di bawah hujan, melewati jalanan yang gelap dan penuh genangan air. Pikirannya kembali ke masa lalu. Saat masih kecil, ia sering diejek teman-teman karena bajunya lusuh dan sepatunya bolong. Di sekolah, guru pernah bilang bahwa anak petani seperti dia sulit berhasil di kota besar. Tapi Budi tidak menyerah. Ia belajar keras, mendapat beasiswa untuk kuliah singkat di Politeknik, dan mulai bekerja dari bawah. Di Indomobil, ia pernah gagal dalam penawaran besar karena kompetitor asing menawarkan harga lebih murah. Tapi, setiap kegagalan membuatnya lebih kuat. Ia ingat ayahnya yang selalu bilang, kerja keras itu seperti air sungai, lambat tapi pasti mengikis batu. Budi tahu ia punya ambisi tersembunyi, membuat Indomobil jadi perusahaan besar, membantu petani di desanya dengan truk pengiriman yang murah, dan membuktikan bahwa pemuda miskin bisa sukses. Saat tiba di kosannya, Budi duduk di kasur tipisnya, memandang langit-langit yang retak. Hujan masih deras di luar, suaranya seperti drum yang mengiringi pikirannya. Ia memikirkan Sinta, gadis yang ia cintai, dan bagaimana Buang telah meremehkannya. Tapi, di balik rasa sakit itu, ada api tekad yang menyala. Budi bangkit, membuka laptop tuanya, dan mulai memeriksa email pekerjaan. Ia telah mengirim proposal ke sebuah armada pengiriman besar di Surabaya minggu lalu, tapi belum ada balasan. Truk baru Indomobil punya fitur bagus, AC untuk sopir yang sering berpergian jauh, tempat tidur kecil di kabin, dan harga yang kompetitif. Budi yakin itu bisa menarik perhatian. Tiba-tiba, ponselnya berdering, nomor asing dari Surabaya. Budi mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara di seberang mengatakan bahwa proposalnya menarik dan mereka ingin bertemu besok pagi untuk konferensi penawaran. Hati Budi berdegup kencang. Ini bisa jadi kesempatan besar, pesanan 100 unit truk yang bisa mengubah nasibnya. Malam itu, di bawah hujan Jakarta yang tak henti, Budi tidur dengan mimpi baru. Ia tidak tahu bahwa besok akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Dari pemuda diremehkan menjadi sosok yang disegani. Pagi berikutnya, Budi bangun lebih awal dari biasanya di kosannya yang sempit di Tanah Abang. Matahari baru saja terbit, menyinari jendela kecil yang berdebu, sementara suara klakson mobil dan pedagang kaki lima sudah mulai ramai di luar. Ia masih ingat penghinaan dari Buang malam sebelumnya, tapi panggilan telepon dari Surabaya membuatnya fokus pada kesempatan baru. Budi cepat mandi dengan air dingin dari ember, memakai baju kerja terbaiknya yang sudah agak kusut, dan bergegas ke Bandara Soekarno-Hatta. Ia naik ojek online untuk hemat waktu, melewati kemacetan pagi Jakarta yang seperti biasa membuat perjalanan terasa panjang. Di pesawat murah yang ia pesan mendadak, Budi duduk di kursi belakang, memandang awan sambil memikirkan presentasi yang harus ia lakukan. Ini adalah konferensi penawaran untuk armada pengiriman besar di Surabaya, perusahaan yang punya ratusan truk untuk mengangkut barang dari pelabuhan ke seluruh Jawa Timur.
Surabaya menyambut Budi dengan panas lembab yang langsung membuat keringat mengucur. Kota ini sibuk dengan pelabuhan Tanjung Perak yang penuh kapal kontainer dan truk besar yang hilir mudik. Konferensi adakan di sebuah hotel sederhana di pusat kota. Ruang rapatnya penuh dengan perwakilan dari berbagai perusahaan otomotif. Budi tiba tepat waktu, membawa laptop tuanya dan brosur Indomobil. Di sana, ia bertemu dengan kompetitor dari merek asing, seperti yang dari Jerman dan Jepang, yang datang dengan tim besar dan presentasi mewah. Budi merasa kecil di antara mereka, tapi ia ingat perjuangannya selama ini. Ia pernah gagal di penawaran serupa karena harga Indomobil dianggap mahal, tapi kali ini truk baru mereka punya keunggulan, desain tahan banjir, AC untuk sopir yang sering menginap di jalan, dan harga yang lebih murah karena produksi lokal. Saat giliran Budi presentasi, ia berdiri di depan para klien yang kebanyakan adalah pemilik armada dari Surabaya dan sekitarnya. Ruangan itu dingin karena AC, kontras dengan panas di luar yang membuat jendela berkabut. Budi menjelaskan fitur truk Indomobil dengan sederhana, menunjukkan foto-foto uji coba di jalan rusak di Jawa. Ia bilang truk ini cocok untuk kondisi Indonesia, tidak seperti merek asing yang sering rusak karena tidak tahan cuaca tropis. Tapi klien langsung menolak. Mereka bilang reputasi Indomobil buruk, pernah ada kasus remblong yang hampir celaka sopir teman mereka. Budi merasa tekanan naik, tapi ia tetap tenang. Ia tawarkan harga perkenalan khusus, Rp350 juta per unit, yang sudah termasuk garansi panjang. Ia juga janji uji coba gratis untuk batch pertama. Beberapa klien mulai tertarik, tapi yang lain masih ragu karena kompetitor asing tawarkan diskon lebih besar. Di sela konferensi, Budi bertemu dengan AI, rekan lama dari masa kuliah di Politeknik. AI sekarang bekerja di perusahaan kompetitor, tapi dulu mereka dekat seperti saudara. AI punya cerita sendiri. Ia pernah bantu Budi saat susah, tapi sekarang posisinya lebih tinggi. Budi ingat masa lalu, saat mereka sama-sama miskin dan belajar bersama di warnet. Tapi ada rahasia di antara mereka. Budi pernah punya perasaan lebih pada Wei, teman perempuan mereka yang sekarang bekerja di kompetitor lain. Wei cantik dan pintar, tapi Budi memilih Sinta karena merasa lebih cocok. Saat istirahat, Budi dan AI ngobrol sebentar di koridor hotel, di mana aroma kopi murah dari vending mesin mengisi udara. AI bilang ia tahu Indomobil lagi krisis, tapi Budi bilang ia yakin bisa menang. Negosiasi berlanjut sore itu. Klien utama, seorang bos armada dari Kaohsiung yang punya 200 truk, bilang mereka butuh 100 unit baru, karena truk lama sudah tidak boleh jalan lagi karena aturan emisi. Mereka frustrasi dengan merek lain yang antri panjang. Budi lihat peluang, tapi klien masih ragu dengan kualitas Indomobil. Budi tawarkan solusi, pinjam truk demo dan pengemudi gratis selama sebulan sambil tunggu produksi. Ini ide bagus, karena armada mereka lagi darurat. Akhirnya, setelah diskusi panjang, klien setuju tanda tangan kontrak awal untuk 100 unit senilai miliaran rupiah. Budi rasakan bahagia luar biasa, tangannya gemetar saat cap jempol. Ini pesanan terbesar yang pernah ia dapat, bisa selamatkan Indomobil dari kebangkrutan. Tapi kegembiraan itu singkat. Saat Budi telepon kantor di Jakarta untuk kabari, manajer pabrik bilang ada masalah besar. Pasokan mesin dari pemasok lokal di Dongchai terbatas, hanya cukup untuk 100 unit bulan depan, dan semuanya sudah dialokasikan untuk pesanan lain. Pabrik Indomobil di Jakarta Utara lagi kesulitan karena reformasi gagal tahun lalu, reputasi menurun, dan karyawan banyak yang resah karena gaji telat. Budi merasa dunia runtuh. Ia baru saja dapat pesanan besar, tapi kalau tidak bisa kirim tepat waktu, kontrak batal, dan karirnya tamat. Ia harus pulang ke Jakarta malam itu juga, naik pesawat terakhir yang penuh sesak. Sesampainya di Jakarta, malam sudah larut. Hujan deras lagi, membuat bandara banjir kecil. Budi langsung ke pabrik, melewati jalan tol yang macet karena truk kontainer. Pabrik itu gelap, hanya lampu neon yang menyala di ruang kantor. Di sana, ia bertemu tim produksi yang lagi lembur. Manajer pabrik, seorang pria tua yang setia sejak perusahaan berdiri, jelaskan situasi. Mereka punya pesanan lain dari klien di Shenzhen. Maksudnya Semarang, yang sudah kontrak duluan.
Kalau alihkan 50 unit, bisa kena tuntut. Budi harus pilih prioritas pesanan baru atau yang lama. Ini dilema besar. Budi ingat karyawan pabrik, banyak yang seperti dirinya dulu, dari desa dan bergantung pada gaji. Pabrik sudah rugi 3 tahun, transisi dari produksi militer ke sipil gagal, dan kalau pesanan ini batal, banyak yang kena PHK. Budi duduk di ruang rapat yang pengap, memandang papan tulis penuh catatan produksi. Ia ingat ayahnya di desa yang pernah kehilangan panen karena banjir dan tetap bangkit. Budi putuskan hubungi rekan di pabrik lain untuk pinjam mesin, tapi gagal karena kompetisi ketat. Lalu ia ingat Ai. Meski saingan, Ai mungkin bisa bantu. Budi telepon Ai malam itu dari ponselnya yang baterainya hampir habis. Ai setuju bantu, tapi dengan syarat, Budi harus bagi komisi kecil. Ini etis atau tidak, Budi ragu, tapi demi perusahaan, ia terima. Ai janji kirim 50 mesin darurat dari stok mereka. Tapi masalah belum selesai. Wei tiba-tiba muncul di pabrik pagi berikutnya. Ia datang atas nama kompetitor, tapi sebenarnya punya motif pribadi. Wei bilang ia tahu tentang perasaan Budi dulu, dan sekarang ia ingin bantu karena merasa bersalah pernah tolak Budi. Wei usul alihkan pesanan dari klien lain, tapi ini dapat kritik dari tim internal yang anggap egois. Budi bergumul dalam hati. Perasaan lama pada Wei mengganggu fokusnya pada Sinta. Ia ingat Sinta yang menunggu kabar, dan Buwang yang pasti senang kalau Budi gagal. Tapi Budi tetap teguh. Ia putuskan terbang lagi ke Surabaya untuk yakinkan klien tunda sedikit sambil janji bonus. Di Surabaya lagi, negosiasi tegang. Klien marah karena butuh truk segera. Armada mereka lagi overload. Budi presentasikan model baru, tunjukkan video uji coba di jalan tol Trans Jawa. Akhirnya, klien setuju tunda 1 bulan dengan syarat diskon tambahan. Budi pulang ke Jakarta dengan capek tapi lega. Pabrik mulai produksi darurat, karyawan lembur malam-malam di bawah lampu neon yang redup. Budi lihat harapan di mata mereka. Seorang karyawan bilang ia tunda punya anak karena takut keuangan tidak stabil. Dan kalau pesanan ini sukses, ia bisa bangun rumah kecil di kampung. Dengan pesanan 100 unit truk yang sudah ditandatangani dan penundaan yang disetujui klien di Surabaya, Budi kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Ia tiba di pabrik Indomobil pagi-pagi sekali saat matahari baru mulai menyinari atap seng yang berkarat. Pabrik di kawasan industri Jakarta Utara itu sekarang lebih hidup daripada sebelumnya. Karyawan mulai datang lebih awal, suara mesin las dan bor menggema di udara yang masih sejuk. Budi langsung masuk ke ruang produksi, di mana bau oli dan cat baru menyengat hidung. Ia lihat tim lagi sibuk merakit truk baru dengan fitur AC dan tempat tidur yang jadi andalan. Manajer pabrik yang sudah bekerja puluhan tahun di sana bilang produksi darurat berjalan lancar berkat mesin pinjaman dari Ai. Mereka alokasikan sumber daya ekstra, termasuk lembur malam untuk memenuhi tenggat waktu 1 bulan. Budi tidak mau santai, ia tahu resiko masih ada. Klien di Surabaya bisa batal kalau truk tidak lolos uji coba. Jadi, ia rencanakan pengiriman truk demo segera. Ia hubungi mitra lokal di Jawa Timur, sebuah perusahaan kecil yang punya sopir berpengalaman. Mereka setuju pinjamkan 100 sopir gratis selama sebulan sebagai bentuk kerjasama. Budi naik kereta api ke Surabaya lagi, membawa dokumen dan video simulasi. Di sana, Pelabuhan Tanjung Perak ramai dengan kontainer barang dari seluruh Indonesia. Klien, bos armada Kaushan, tunggu di gudang besar yang penuh truk tua. Budi presentasikan uji coba. Sopir mitra naik truk Indomobil, jalan di jalan rusak penuh lubang dan banjir kecil. Truk itu tahan, remnya kuat, dan AC bikin sopir nyaman meski cuaca panas. Klien puas, bilang ini lebih baik dari merek asing yang sering mogok di musim hujan. Sementara itu, di Jakarta, pabrik bekerja tanpa henti. Karyawan yang dulu resah sekarang penuh harap. Seorang pekerja, ayah 2 anak dari desa di Banten, bilang ia bisa bayar sekolah anaknya kalau pesanan ini sukses. Pabrik yang rugi 3 tahun, sekarang mulai untung kecil, gaji dibayar tepat waktu. Budi lihat perubahan itu. Dulu, pabrik sepi, sekarang penuh semangat seperti pasar malam di Jakarta.
Ia ingat masa transisi perusahaan dari produksi militer ke sipil yang gagal karena kurang inovasi. Tapi sekarang, dengan pesanan besar, Indomobil bisa bangkit. Budi naik jabatan jadi manajer penjualan senior, gajinya naik 2 kali lipat. Ia mulai kirim uang lebih banyak ke orang tua di Jawa Tengah yang sekarang bisa renovasi rumah bambu mereka jadi lebih layak. Tapi di balik kesuksesan bisnis, masalah pribadi masih menghantui Budi. Ia belum hubungi Sinta sejak malam penghinaan itu. Sinta kirim pesan berkali-kali, tapi Budi sibuk dengan kerja. Ia tahu Buang pasti senang kalau hubungan mereka putus. Budi bergumul dalam hati. Perasaan lama pada Wei muncul lagi saat Wei bantu di pabrik. Wei datang ke Jakarta, bilang ia ingin bicara soal masa lalu. Mereka ketemu di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan, di mana aroma kopi tubruk dan gorengan mengingatkan Budi pada masa kuliah. Wei akui, ia pernah tolak Budi karena takut kemiskinan. Tapi sekarang ia lihat Budi sukses. Budi merasa tergoda, tapi ia ingat Sinta yang setia. Ia putuskan tutup bab itu, bilang perasaannya sekarang untuk Sinta saja. Wei pergi dengan sedih. Tapi Budi merasa lega, seperti beban lepas dari pundak. Berita kesuksesan Budi mulai menyebar. Koran lokal di Jakarta tulis tentang Indomobil yang dapat pesanan miliaran dengan foto Budi di depan truk baru. Teman-teman dari desa telepon, bangga pada anak petani yang sekarang jadi bos. Bahkan kompetitor asing mulai perhatikan, tawarkan kerjasama. Budi gunakan momentum itu untuk ekspansi. Ia rencanakan buka cabang di Surabaya, rekrut lebih banyak karyawan dari daerah miskin. Ia ingat nilai-nilai dari ayahnya, kerja keras dan bantu sesama. Budi mulai program bantuan, beri truk murah ke petani di Jawa Tengah untuk angkut hasil panen. Desanya sekarang lebih maju dengan jalan aspal baru berkat donasi dari Budi. Akhirnya pengiriman 100 unit truk selesai tepat waktu. Budi ikut konvoi pengiriman ke Surabaya, naik truk depan sambil lihat pemandangan Trans Jawa yang hijau. Di pelabuhan, klien terima barang dengan senang, bilang ini kesepakatan terbaik. Indomobil aman dari kebangkrutan, sahamnya naik di pasar kecil. Budi pulang ke Jakarta sebagai pahlawan perusahaan. Malam itu, ia putuskan hubungi Sinta. Mereka ketemu di taman kota yang biasa mereka kunjungi, di bawah lampu jalan yang redup dan suara musik dangdut dari pesta rakyat jauh. Sinta bilang ia bangga dan Buang sudah tahu berita dari koran. Buang datang ke rumah Budi, maksudnya kosan Budi yang sekarang. Ia pindah ke apartemen sederhana di Jakarta Pusat. Ia datang dengan wajah malu, bawa makanan rumah seperti nasi kuning dan ayam goreng. Buang akui kesalahannya, bilang ia salah nilai Budi dari penampilan luar. Ia lihat sekarang Budi bukan pemuda miskin lagi, tapi pria sukses yang bisa jadi gunung keluarga. Buang minta maaf di depan Sinta dan Budi, bilang ia sekarang setuju pernikahan mereka. Budi bisa marah, tapi ia pilih maafkan. Ia ingat penghinaan itu justru jadi motivasi. Mereka makan malam bersama, suasana hangat seperti keluarga biasa di Indonesia. Budi dan Sinta menikah beberapa bulan kemudian di sebuah masjid sederhana di Jakarta Selatan. Acara itu ramai, dihadiri keluarga dari desa, karyawan pabrik, dan bahkan klien dari Surabaya. Budi pakai baju koko putih, Sinta pakai kebaya merah. Mereka rayakan dengan musik dangdut dan makanan khas seperti sata dan gado-gado. Setelah menikah, Budi bawa Sinta ke desa di Jawa Tengah, tunjukkan akarnya. Orang tua Budi bahagia, rumah mereka sekarang punya listrik stabil dan atap baru. Budi mulai bisnis sampingan, bantu pemuda desa belajar penjualan online. Tahun berlalu, Budi jadi inspirasi bagi banyak pemuda Indonesia. Ia sering diundang bicara di seminar, cerita perjuangan dari makan nasi bungkus Rp2.000 sampai tanda tangan kontrak miliaran. Ia bilang, sukses bukan soal uang, tapi ketekunan dan tidak menyerah pada penghinaan. Di akhir hari, Budi berdiri di balkon apartemennya, memandang lampu kota Jakarta yang berkedip seperti bintang. Matahari terbenam di ufuk barat, warnanya oranye hangat, melambangkan harapan baru. Budi tahu hidup masih penuh tantangan, seperti banjir musiman atau persaingan bisnis, tapi ia siap. Dari pemuda diremehkan, ia jadi teladan bahwa siapa saja bisa balik nasib di negeri ini asal kerja keras dan punya hati yang kuat.
Setiap kisah di dunia ini punya takdirnya masing-masing. Ada yang penuh tawa, ada juga yang diselimuti air mata. Tapi pada akhirnya, semua mengajarkan satu hal, bahwa hidup, lakon urip, adalah perjalanan untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung terus channel Lakon Urip dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dan kekuatan dari cerita sederhana seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita dalam setiap ujian hidup.